saya berdiri di sini untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan universitas. Slide pertama. Jadi kita akan berbicara banyak tentang sinergi dan integrasi dalam rangka pencapaian research excellence. Berikutnya, saya ingin mengajak kita semua untuk mencermati roadmap ini. Roadmap ini jangan hanya dilihat bukan tulisan, tapi ini menggambarkan sebuah proses. Kita semua sepakat bahwa life is a proses. Bisnis ini juga akan bergerak seperti kehidupan, akan berproses. Pada tahun 2010 kita telah menetapkan bahwa kita akan memulai dengan capaian organisasi sehat atau health organization. Mengapa kita pilih itu? Ini saya kira juga menggambarkan sebuah ciri kehidupan kita harus pilih. Katanya life is a choice. Banyak pilihan yang bisa kita tetapkan di awal itu, tapi kita memilih bahwa di awal ini kita harus mempunyai organisasi yang sehat. Dan kita sudah sepakat kemudian menjalani itu dan mencapainya itu dengan membangun AIMS, membangun organisasi, dengan sistem, dengan ISO dan sebagainya. Dan tahun 2011 kita juga menetapkan memilih tahapan ini adalah tahapan untuk membangun branding universitas. Dan alhamdulillah kita juga sudah jalani. Yang ketiga pada tahun 2013, tahun 2012 kita sudah tetapkan kita akan mencoba mendorong perkembangan komunitas ini menuju pada National Health Science. Dan alhamdulillah pilihan itu juga telah kita lalui, kita telah memperoleh. Tahun 2013 kita tetapkan untuk mencapai standar internasional bidang akademik. Yang ini barangkali perlu perenungan kita lebih mendalam. Apakah akademik excellence ini sudah tercapai seperti yang kita targetkan? Beberapa indikator rasanya menunjukkan kepada kita target itu belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, bahasan kita pada rapat kerja pimpinan ini, di samping tekanannya adalah pencapaian research excellence, kita ingin juga melancarkan kembali untuk akademik excellence. Kenapa? Karena pada tahun 2015 kita harus mencapai universitas yang excellent university. Kepada yang saya hormati, ini adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Sebagaimana juga hidup itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Jadi kalau kita sekarang pada 2014 bukan berarti 2010 ditinggal. Begitu juga branding university kita tinggalkan, National Science Center kita tinggal tidak. Tapi ini berkelanjutan terus menjadi modalitas kita yang akan kita pakai untuk menuju pada target-target tahun yang bersangkutan. Ini artinya AIMS harus dioperasi terus, UASIS itu harus semakin ditingkatkan, keberadaan pusat penelitian bidang kesehatan Kanova juga semakin ditingkatkan bersama. Pusat-pusat yang lain harus segera didorong untuk lebih maju, lebih cepat, sehingga dengan demikian gambaran kita, capaian kita pada tahun 2014 menjadi research excellence itu didukung sepenuhnya oleh karena kita memiliki pusat-pusat keunggulan semuanya. Belum. Ini semua terkait dengan kebijakan nasional. Apakah itu
Indonesia secara keseluruhan, kemudian kementerian, dan itu kita ikuti apa yang jadi visi dikti untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2025. Jadi ini menggambarkan sebuah keadaan di mana kita ini berada dalam sebuah sistem yang harus saling dukung-mendukung menjadi satu. Jadi kalau ini saja harus berada dalam sebuah sistem, apalagi kita yang ada di universitas ini harus berada dalam sistem yang kita sepakati, dalam sebuah visi yang kita sepakati. Jadi tidak boleh ada visi yang berseberangan apalagi sampai berbenturan di antara lembaga-lembaga yang ada di Universitas Erlangga. Lanjut. Ini adalah indikator yang akan kita coba tegaskan pada 2 hari bersama di sini. Jadi bagaimana kita memiliki pusat riset yang internasional. Ini tidak mudah, tetapi rasanya tidak ada pilihan untuk menjadi unggul di bidang riset. Kita harus mempunyai pusat riset yang bertaraf internasional. Dan kalau kita menginginkan semua itu, bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Alhamdulillah kita punya modal untuk lebih mempercepat kepemilikan, memiliki pusat riset internasional. Pertanyaannya adalah bagaimana kita coba memperluas kekuatan itu sehingga tidak hanya 1 atau 2, tetapi kita punya banyak sekali pusat-pusat riset yang bertaraf internasional. Saya kira dalam bidang kesehatan kita punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita punya fakultas kedokteran, punya fakultas gigi, punya farmasi, punya negara, dan sebagainya. UKM, itu mulai RST. Nah, saya kira ini adalah modal yang sangat penting dalam membangun keunggulan riset ini. Oleh karena itu, yang menantang kita sekarang adalah bagaimana kekuatan-kekuatan itu dapat diintegrasikan dan disinergikan untuk menjawab target tahun 2014. Lanjut. Bapak dan Ibu saya hormati, ini adalah rencana jangka panjang kita. Dan kalau kita sekarang berada pada roadmap 2014, terus yaitu research excellence, maka ini adalah sebuah rangkaian perjalanan untuk menuju pada research university pada tahun 2025 itu. Jadi ini adalah sebuah perjalanan panjang kita yang kira-kira peta perjalanan kira-kira seperti ini. Dan sekali lagi ini adalah sebuah perjalanan yang berkesinambungan. Tapi kita memang harus memilih langkah-langkah kita, langkah kecil dan langkah besar itu untuk sampai pada tujuan. Kalau bukan tujuan kita tujuan tahun 2025 menjadi research university. Jadi Bapak dan Ibu hormati, kalau kita sepakat seperti ini, maka ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa menantang kita. Portofolio penelitian kita memang tidak sekuat portofolio pendidikan akademik. Tetapi ini bukan alasan bahwa kita harus tidak melakukan dan tidak mencapai target tahun 2024 menjadi excellent dalam research excellent. Saya khawatir kalau kemudian kita berada dalam zona aman terus yang dapat melupakan kita pada tantangan ini, maka pada saat kita memasuki komunitas ASEAN yang sudah sangat dekat itu, kita kemudian
berada dalam halaman belakang mereka di komunitas ASEAN. Jadi mereka sudah berduyun maju ke dunia internasional, sementara kita menjadi halaman belakang dari komunitas ASEAN. Halaman belakang itu adalah tempat buang sampah, buang barang-barang tidak berguna, jadi cacian dan melawan dan seterusnya. Rasanya kita tidak rela kalau bangsa yang besar ini, yang saya kira punya kekuatan yang luar biasa, akan menjadi latar belakang komunitas ASEAN. Bahkan kita bercita-cita kita akan memimpin pergerakan di ASEAN komunitas community. Oleh karena itu, cara yang kita pilih adalah bagaimana memajukan universitas mencapai target pada tahun ini dan pada tahun 2025 menjadi Vision University. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita mencanangkan ini, jangan menjadi kata guyonan di antara kita. Bahasa ngarang. Situasi ini ngomong research excellent, duit teknologi. Harusnya kita bionya duit, laboratorium alat itu karuan, alat boleh rusak, banyak hati-hati kalau alat itu boleh rusak. Ngomong research excellent, ya percaranya. Saya kira kepada ibu yang saya hormati, kita menyadari adanya keterbatasan. Jadi pertanyaannya apakah kita berhenti dalam situasi keterbatasan itu atau mencoba mencari jalan keluar untuk keluar dari keterbatasan? Saya kira sebenarnya kita harus keluar dari keterbatasan. Bagaimana kita dapat keluar bersama dari keterbatasan itu? Kita harus yakin bahwa kita bisa keluar dan menetapkan maju ke depan untuk mencapai sesuatu yang kita yakini dapat kita capai. Kendala-kendala tentu ada dan akan kita temui dalam perjalanan. Kita diam juga kendala, kita bergerak juga akan mempunyai kendala. Maka tidak ada kendala kecuali kita bergerak dan mencari keluar dan mengatasi kendala-kendala itu. Oleh karena itu, Bapak dan Mas hormati, tadi saya mengatakan di awal sambutan bahwa kita sekarang sudah kalau-kalau. Saya kira kita bisa bergerak lebih lincah lagi dalam finansial, termasuk mencari peluang-peluang untuk penelitian. Sekarang kembali pada kita, apakah kita cukup kreatif untuk menangkap, mencari dan menangkap peluang-peluang itu bagi perkembangan penelitian di tempat kita masing-masing. Yang kemudian kegiatan penelitian itu harus disinergikan dan diintegrasikan untuk membangun keunggulan bersama. Saya sering mengatakan bahwa kegiatan kita bukan membangun keunggulan masing-masing, membangun kotak-kotak kita. Yang kita lakukan adalah membangun keunggulan universitas, membangun kotak-kotak besar universitas atas dasar kekuatan kita di tempat kita masing-masing. Lanjut. Ini adalah target yang harus kita lakukan dalam mencapai research excellence. Yang pertama adalah pengembangan dan pemetaan pusat-pusat kajian, pusat-pusat riset. Saya kira semua fakultas punya pusat-pusat kajian, pusat-pusat pengembangan. Marilah itu kita evaluasi, kita revitalisasi, kita carikan peluang-peluang untuk pengembangan, dan bersama-sama kita mencoba saling bersinergi antara kekuatan antara pusat-pusat yang ada di universitas. Ini adalah langkah penting untuk peningkatan pengembangan riset strategis. Negara ini
pemerintah ini menyiapkan cukup banyak dana untuk riset strategis. Mungkin pada saat nanti kita akan bicara khusus tentang riset strategis itu lewat Pak Joko LPP. Pak Joko mana? Oh iya. Mungkin pada saat nanti kita bicara Pak Joko dan Pak Nasroni untuk mencoba membaca peluang itu dan kemudian mencoba meraihnya peluang bersama-sama. Kemudian menguasai keunggulan melalui kolaborasi baik antar strategi di dalam negeri maupun terutama di luar negeri. Saya kira ini juga sudah mulai kita lakukan dan sudah banyak hasil yang kita capai. Saya mohon ini dapat diperkuat dan dipercepat, diakselerasi. Mengapa perlu adanya akselerasi? Karena secara kualitas dan kuantitas riset kita di Indonesia ini sudah kedua-dua dibandingkan negara-negara tetangga kita. Kalau dengan Vietnam ya kita masih menang yang mana, tapi masa mungkin kayak lawan Vietnam. Ya tetangga kita Singapura, Malaysia, dan seterusnya itu sudah jauh di depan kita. Bahkan kita pernah mengeluh suratnya Pak JKT itu menyebut dan membanding-bandingkan Malaysia. Walaupun kita merasa tersungging, tapi ada faktanya seperti itu. Tapi di Malaysia jauh lebih maju dibandingkan kita yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu hormati, marilah kita coba perkuat kerjasama dengan luar negeri. Kerjasama negeri tentu akan dapat lebih mempercepat pengembangan penelitian kita apabila mereka juga hadir di tengah-tengah kita. Tidak hanya sesekali mereka datang, tapi kalau bisa ada silver expert yang bisa kita datangkan dalam satuan tahunan gitu, sehingga bisa membangun sebuah budaya penelitian dan sekaligus melakukan transfer kekuatan penelitian mereka ke kita di universitas ini. Sama teman-teman yang pernah belajar di luar negeri, cobalah mulai dirayu teman-teman yang di luar negeri untuk sesekali datang dalam waktu yang agak panjang di tempat kita. Karena demikian, kalau mereka datangnya untuk tidak hanya beberapa orang, tapi lembaga itu akan mempunyai keuntungan yang cukup besar karena kepada mereka akan memberikan pengaruh budaya pada kita semua. Dan tentang publikasi, Bapak dan Ibu hormati, saya baru saja membuat SK tentang keharusan publikasi bagi S1, S2, dan S3. Saya mohon ini tidak lagi dipertanyakan, apalagi dipertentangkan. Oh iya, selalu harus publikasi internasional. Loh, kalau tidak terus apa lagi? Nunggu S4. Tidak ada. Oleh karena itu para pembimbing, ya termasuk saya, harus dapat mendorong para penulisnya untuk menyiapkan publikasi internasional. Ya tidak mudah memang, tapi saya kira kita akan memberikan fasilitasi dalam menyiapkan publikasi internasional bersama-sama. Jadi harus ada dana dari fakultas. Ini kita akan mengeluarkan dana untuk persiapan. Begitu ya, jadi publikasi internasional ini tidak usah didiskusikan lagi, tapi mohon untuk dilaksanakan. Di jurnal yang ada di masing-masing fakultas mohon dikelola dengan baik untuk mewadai S1, mungkin tugas-tugas yang lain. Sehingga dengan demikian
Kemudian tenaga KAI, Bapak dan Ibu saya hormati, saya punya banyak ahli KAI yang betul. Tapi rasanya kok belum dapat mendorong peningkatan KAI itu universitas ini. Sampai para teman-teman untuk mencoba melakukan revitalisasi pusat KAI. Ya, KAI yang ada itu adalah bukan milik siapa saja, itu adalah milik universitas. Bapak dan Ibu yang beraktivitas di pusat KAI itu memfasilitasi universitas, bukan memfasilitasi siapa saja. Dan itu harus melakukan kerja bareng, bukan kerja perorangan anggota KAI di universitas. Dan berikutnya adalah pengantar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tadi Pak Fendi telah mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan itu harus dapat memberikan kemanfaatan pada masyarakat. Saya kira ini juga sudah banyak yang kita dapatkan ide dan temuan para mahasiswa S1 juga sangat mengejutkan dan terus membanggakan untuk menjawab beberapa kebutuhan masyarakat tentang kesehatan, tentang makanan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah kita telah punya penguatan sumber daya riset SDM. Ada usulan dari teman-teman untuk dapat segera merealisasikan deployment paling tidak 2 orang staf ke pusat-pusat penelitian untuk memperkuat pusat-pusat penelitian. Jadi yang sudah minta itu LPT, Lembaga Penyakit Tropik, siap menerima 2 staf di masing-masing fakultas untuk bekerja di LPT. Tidak hanya 1-2 minggu, tetapi bisa sampai 1-2 tahun. Ada masalah yang tidak mudah pada saat kita mencoba membangun sinergi antara health science, life science, dan social science. Mengapa tidak mudah? Karena kita tidak pernah berkomunikasi tatap muka dari semua 3 klaster utama keilmuan ini. Kita akan mencoba lewat LPT untuk mencoba mengumpulkan teman-teman dari ketiga klaster keilmuan itu untuk kemudian membangun kerjasama dalam menggagas, menyiapkan dan mengerjakan penelitian. Tentu yang kita butuhkan bukan orang-orang yang unwanted. Mumpung LPT jalur ini unwanted person ini dia nak LPT. Jadi perkara di LPT. Jadi yang dikirim itu adalah yang memang unggul di dalam bidang-bidangnya. Dan fakultas tetap anasal tidak boleh egois. Diadoli terus staf yang unggul itu dan tidak diperkenankan untuk bekerja dalam waktu tertentu di LPT. Oleh karena itu kita harus sadari resapi bersama bahwa capaian terhadap tantangan yang mungkin kalau kita bersinergi dan berintegrasi, termasuk dalam kolaborasi SDM yang ada di antara kita. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu para pimpinan fakultas, mohon ini dipikirkan, dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian di LPT dalam membangun sinergi antara health science, life science, dan social science. Lanjut, kepada Mr. Mati, kita sudah sepakat tentang klaster keilmuan ini, dan kita sekarang berada pada tantangan tahun 2014 untuk mencapai research excellence. Lanjut, dan ini tadi kita sudah baca bahwa itu adalah dalam rangka mencapai excellence university tahun 2015. Dan semua itu hanya mungkin apabila terus ada duitnya, anggaran. Jadi Bapak dan Ibu dalam bidang 2 yang menguasai
itu bukan kuasa pengguna anggaran. Kuasa penggunaan, bukan penguasa anggaran, tapi pengguna anggaran. Kuasa penguasa anggaran. Tapi yang benar adalah kuasa pengguna anggaran. Jadi kalau penguasa anggaran itu berarti ya seperti miliknya sendiri atau sakar PTW, kadang-kadang kita sakar PTW gitu. Karena pengguna itu harus menyadari bahwa duit itu bukan duitnya sendiri. Dan yang penting sekali Bapak dan Ibu di dalam bicara anggaran ini tentang perencanaan. Tidak boleh ada sebuah kegiatan atau penganggaran yang tidak ada perencanaan kegiatan. Kalau mendadak ada keputusan bagaimana? Itu dalam bahasa language harus melakukan revisi anggaran. Jadi repot sih Pak. Ya repot pakai duit dewi. Kalau uang sendiri aja kan, ibu ini kan harus konsultasi bapaknya. Bapaknya ada perencanaan besar ya kok. Larang gitu. Itu di rumah aja begitu, apalagi di universitas. Yang itu menyangkut IPA, NPB, BOPTN, ya macam-macam lah sumber anggaran kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saya hormati, dalam mencapai target-target apakah itu ASEAN, program excellence, business excellence untuk menuju Asian University, ujung-ujungnya itu adalah perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan target kerja yang kita siapkan. Dan ini kalau saya bicara tentang anggaran dengan segala persoalannya sangat rumit, kita tidak usah takut karena ada teman-teman yang siap mendampingi Bapak dan Ibu semua. Saya kira Pak Nasir siap untuk mendampingi dalam perencanaan anggaran. Tapi yang saya minta adalah jangan sampai ada hal yang penting yang tidak ada dalam perencanaan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu memegang pekerjaan sebagai apapun itu harus masuk seluruhnya sehingga kita dapat mengingat mana yang belum dan mana yang sudah kita rencanakan dan kita lakukan. Sekedar saja jadi rektor ya segera saat ini ya lewat rektor saat ini terus biaya lali ya 14 dekan juga begitu, ketua departemen juga begitu. Kita bisa berharap kita betul-betul istiqomah di dalam menduduki dan menjalankan tugas kita masing-masing. Agar apa? Agar tidak terjadi perencanaan yang gagal atau yang salah. Jadi kita sering menghadapi juga kenyataan atau fakta ruwetnya, sulitnya, lambatnya penyampaian rencana anggaran ini. Sementara anggaran itu sudah harus berjalan, perencanaannya belum disiapkan dengan baik, sudah rencana eksekusi, pertanyaan setelah menjawab soal ya rektor Pak, ya enak ngomong, kami siapa rektor, keuntungan pada penjaringan lala, Kak Iqbal ya. Jadi marilah kita bekerja dalam sistem ini. Sekali lagi bahwa pencapaian target-target yang besar itu ujung-ujungnya adalah pada perencanaan anggaran secara komprehensif, secara tepat dan tepat sasaran dan tepat anggaran. Lagi, ini adalah beberapa kebijakan umum yang saya sampaikan menjadi bagian dari diskusi kita. Yang pertama tentang rencana strategi anggaran prioritas
itu sekali lagi harus berdasarkan pada rencana strategi dan roadmap universitas. Mengapa? Karena kita sedang membangun keunggulan universitas, bukan keunggulan masing-masing di mana kita berada. Jadi ini juga bukan pekerjaan gampang kepada itu. Bagaimana mencoba memahami roadmap universitas, kemudian membahasakan dalam roadmap di fakultas, di departemen kita masing-masing. Kebijakan itu harus searah dan sejalan dari sejak departemen sampai universitas. Tadi saya sudah mengatakan bahwa RKAT, fakultas dan unit itu tetap berdasarkan atas roadmap. Jadi boleh bergagasan apa saja, gagasan apa saja dalam mencapai dan mengembangkan universitas dan departemen. Tapi ujungnya adalah harus ada kemampuan kita untuk melakukan perencanaan, terutama dalam perencanaan kegiatan dan anggaran itu. Anggaran itu disusun berdasar atas dasar performa kinerja. Jadi kalau tidak ada output dan outcome yang jelas, mestinya tidak bisa dianggap. Dia biasa dibiayai. Tapi saya sering bicara dengan Pak Nasib, saya kok akhirnya saya. Nah kalau terus mendesak seperti itu ya apa itu, organisasi ini tidak jalan normal. Berjalan kalau ada keterpaksaan, mengenai keputusan selalu berubah-ubah. Yang sering itu misalnya daya tampung mahasiswa baru, mengusulkan 6 karena yang daftar lebih banyak, mengusulkan untuk ditambahin daya tampung. Daya tampung itu ditambah di ujung setelah ada pendaftaran. Saya itu kadang-kadang pikir, oh benarnya kok gak dioleh aneh. Dan dioleh itu tiap kali ada perubahan-perubahan karakter terhadap kuota mahasiswa baru. Ini sekali lagi adalah ujung-ujungnya, ujung dari persoalannya adalah perencanaan dari kita masing-masing sejak departemen sampai universitas. Oleh karena itu kalau Bapak dan Ibu Ketua diundang pada hari pertama ini untuk mengajak kita semua, Bu Yo Mario, marilah, ayolah kita bersama-sama dalam sebuah kendaraan besar universitas. Jangan bergerak sendiri-sendiri dengan arah yang berbeda. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah RKAT disusun atas dasar target kegiatan dan anggaran. Nanti urusan teman-teman berdua. Tapi saya mohon ini juga dipahami oleh pimpinan universitas dan fakultas. Dalam bahasa saya, dalam bahasa yang agak kasar, misalnya anggaran secara nomor kedua, aku tahu mantan saja, misalnya. Saya kira tidak bisa, karena kita harus paham saja penetapan visi departemen, target departemen, roadmap departemen, sampai rencana kerja tahunan departemen dan penganggaran departemen. Jadi kalau mengatakan tersebut diurus paling-paling pada dua nanti bukan amat dulu. Ya memulai nanti kalau saya kira cara kerja itu tidak sistematik dan itu akan menyulitkan kita dalam melacak dan memberikan dan membuat perencanaan. Oleh karena itu saya minta sekali lagi Bapak dan Ibu, marilah kita berada dalam bahtera universitas ini bersama-sama, dalam visi dan misi yang sama, dalam langkah besar yang sama, dalam program dan kegiatan anggaran yang kita susun secara berjalan baik.
strategis yang barangkali menjadi titik utama kita tentang akreditasi. Saya masih melihat ada sejumlah program studi yang berakreditasi C. Tolong ini segera diperbaikan tingkatnya. Kalau kita tadi bicara tentang komunitas ASEAN, maka mestinya akreditasi itu sudah juga dilakukan pada tingkat internasional. Prodi-prodi itu sudah harus mengarahkan kiblatnya tidak pada kiblat nasional, tapi juga pada kiblat perkembangan internasional. Ini berarti bahwa pada pembahasan kurikulum itu sudah sejak awal dipikirkan adanya tolok ukur atau banding atau benchmarking dengan perguruan tinggi unggul yang menjadi target pengembangan kita. Jadi saya mohon ini menjadi perhatian kepada ibu semua. Setelah fakultas kalau bisa ada satu lah program studi yang telah diakreditasi oleh badan-badan internasional. Contohnya adalah sudah diakreditasi oleh AUNI. Kemudian yang lain saya minta segera menyusul FKG yang kuat baik hukum, ekonomi, farmasi. Farmasi ini sudah termasuk kurang karena umurnya juga sudah banyak. Menyusul FKH, ISIP, KSP, ya semua kecuali yang masih muda, keperawatan dan perikanan dan kelautan. Jadi jangan nanti disalib oleh perikanan dan kelautan. Termasuk FIP ini saya kira dalam studi yang sangat menantang, menarik, yang bisa segera dipercepat akreditasi internasionalnya. Kemudian untuk akreditasi nasional kita dorong agar minimal B lah. Ini juga pekerjaan kita yang tadi kita untuk merubah yang C menjadi B. Jadi para rekan yang punya C itu tolong berakselerasi untuk disiapkan akan menjadi B. Ini tadi tentang penelitian terintegrasi saya kira sudah saya sampaikan. Penelitian mandat ini saya kira kita akan pikirkan bagi pengembangan bidang-bidang yang harus kita percepat untuk dikembangkan ke depan. Publikasi saya kira tadi sudah saya jelaskan tentang skripsi, tesis, dan disertasi, dan pengembangan jurnal nasional ke jurnal internasional. Kita kemarin sudah ketemu kelompok bidang 1 untuk mengangkat jurnal kita minimal menjadi open akses. Jadi mulai merangkak keluar, tidak hanya di dalam internal, tapi juga bisa dibaca di luar. Baik OAC. Jadi ini setiap gini ada akses jurnal. Terus ini juga prioritas program kita tentang yang strategis ini adalah prioritas penjaminan kualitas. Saya kira kita tidak akan berhenti pada capaian yang ada sekarang. Peningkatan produktivitas dari research dalam mendorong kita semua masuk pegawai untuk terlibat di dalam pengembangan research di tempat-tempat kita. Peningkatan fasilitas, saya kira ini akan kita lakukan terus-menerus dengan prinsip resource sharing, karena
sebenarnya kita sekarang punya cukup banyak alat yang luar biasa canggih yang belum maksimal dipergunakan. Oleh karena itu, kalau resource sharing ini bisa kita lakukan, maka akan menambah produktivitas apa yang kita miliki sampai sekarang ini. Terus ini adalah dalam bidang akademik, nanti akan dijelaskan secara panjang luas oleh Pak Sarani. Jadi Tridharma tetap menjadi core bisnis kita, termasuk pengembangan manajemen pembelajaran dan pendidikan secara lebih luas. Lanjut, penelitian dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Ini sudah Pak Sarani nanti Pak Joko mungkin bisa membantu Pak Sarani dalam membahasakan atau membumikan hal ini menjadi bagian penting dalam kegiatan tahun 2014. Terus ini saya lagi publikasi. Jadi saya ingin betul kita sekarang punya modal 238 artikel dari penelitian bulan perguruan tinggi PUBG. Pertanyaannya adalah dari 238 itu seberapa banyak akan kita dorong masuk pada publikasi internasional. Maka disinilah peran dosen-dosen senior untuk membantu mendorong agar sebanyak-banyaknya dari 238 PUBG itu masuk untuk publikasi internasional. Dan mohon pimpinan fakultas melihat kembali dari masing-masing fakultas berapa banyak untuk bisa didorong masuk publikasi internasional. Digitalisasi lagi, saya mohon ini dilaksanakan betul-betul, karena jangan sampai teman-teman ini lebih suka ke ITS daripada menggunakan lagi UNED. Jadi lebih suka ke ITS atau ke Unipro, kan repot. Saya kira kita punya hutang besar pada teman-teman untuk membantu percepatan olahraga. Terus ini tidak mudah ini ngomong tentang produktivitas pegawai, apalagi dalam aturan baru tentang remunerasi. Jadi nanti tolong hati-hati Pak Nasir menjelaskan ini. Jangan mendemotivasi kami ini Pak, karena kalau grade itu agak merisaukan kalau itu betul-betul yang terjadi. Seorang kepala biro bisa lebih tinggi daripada kita, mungkin dari rektor teknologinya. Dan ini saya kira kita sudah berusaha sekuat pikiran dan tenaga untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kalaulah nanti ada masa di mana terjadi diferensiasi atau bukan diskriminasi ya, diferensiasi lah. Mohon sabar waktu untuk sampai pada rumusan yang lebih merevitalisasi kita sebagai dosen di perguruan tinggi. Karena ide Perpres itu pada dasarnya adalah untuk memberikan kesempatan lebih kepada pegawai kita. Kebablasan sehingga kita ini tetap tinggal jauh di jomplang. Dan kita sudah sepakat di tingkat nasional untuk mengusulkan perbaikan-perbaikan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi tetap Bapak dan Ibu hormati, pengembangan sumber daya manusia ini adalah sistematik. Soalnya sejak perencanaannya untuk pengembangan sumber daya manusia, penerimaan dan sistem penerimaannya itu dasarnya adalah merit system. Jangan sampai terjadi
menjungkir balikan kemampuan yang bersangkutan. Jadi yang terakhir masih saya masih mendengar untuk calon-calon yang unwanted itu dijungkirkan dalam hasil nilai wawancara misalnya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berenung cara-cara begini masih mungkinkah kita lakukan, atau sebaiknya kita haruskan melakukan cara-cara seperti itu. Kepada dasarnya bersangkutan itu memang bagus, dites dari berbagai sisi bagus. Ya, mohonlah itu di kesempatan anak-anak bangsa ini untuk meneruskan karirnya ke masa depan. Saya khawatir langkah kita ambil seperti itu akan merintangi kemajuan perjalanan demokrasi. Atau dalam skala yang lebih kecil, merintangi kemajuan masing-masing kita dalam hidup bersama-sama. Jadi mohon ini menjadi pertimbangan terutama di departemen itu, karena rapat yang sangat menentukan adalah wawancara di departemen, baik untuk micro teaching maupun untuk integritas itu. Sungguh-sungguh mohon dipikirkan sistem merit ini dijalankan dan dilaksanakan sejak perencanaan